Di saat dunia menutup semua pintu, Allah membuka satu pintu langit khusus untuk hambanya yang paling terluka. Malam itu sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang menekan dada. Sunyi yang membuat seseorang merasa sendirian, meski dikelilingi manusia. Di kota Makkah, seorang lelaki duduk terdiam. Matanya memandang kosong ke langit. Bibirnya tak banyak bicara. Hatinya penuh luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dialah Muhammad, manusia paling mulia. Tapi malam itu, dia adalah manusia paling sedih. Istri yang ia cintai selama 25 tahun, telah pergi. Khadijah, perempuan pertama yang mempercayainya saat dunia menertawakannya. Perempuan yang memeluknya ketika semua menjauh. Kini, telah kembali kepada Allah. Belum sempat lukanya sembuh, Allah mengambil satu lagi penopang hidupnya. Abu Talib, paman yang melindunginya sejak kecil, yang berdiri di depannya saat orang-orang Quraisy ingin menyakitinya. Kini, tak ada lagi yang membela. Muhammad kehilangan tempat pulang, kehilangan pelindung, kehilangan bahu untuk bersandar. Dan saat dia mencoba mencari harapan, dia pergi ke Taif. Bukan untuk membalas, bukan untuk marah, tapi untuk berdakwah dengan hati yang masih berdarah. Namun yang ia terima bukan pelukan, yang datang bukan sambutan. Yang menunggunya adalah cacian dan lemparan batu. Anak-anak disuruh melemparinya. Orang dewasa menertawakannya. Darah mengalir dari kakinya. Sampai sandal pun penuh warna merah. Dia berjalan tertatih. Tubuhnya lemah. Jiwanya remuk. Tapi lisannya masih berdoa. Ya Allah, jika Engkau tidak murka padaku, maka aku tidak peduli apa yang mereka lakukan padaku. Doa itu bukan teriakan. Bukan tangisan keras. Tapi bisikan hamba yang benar-benar pasrah. Malam itu, Muhammad pulang ke Makkah bukan sebagai pemenang, tapi sebagai manusia yang hampir kehilangan segalanya. Manusia menutup pintu. Kota demi kota menolak. Orang-orang yang dulu tersenyum kini menjauh. Bumi terasa sempit, meski luas. Dan di saat itulah, Allah memandang kekasihnya. Bukan dengan murka. Bukan dengan teguran. Tapi dengan kasih sayang yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Lalu terdengar panggilan dari langit. Saat bumi menolak Muhammad, langit justru memanggilnya. Malam itu bukan malam biasa. Bukan malam seperti yang lain. Itu adalah malam ketika takdir manusia berubah selamanya. Muhammad tertidur di dekat Ka'bah. Tubuhnya lelah. Jiwanya letih. Matanya terpejam dalam kesedihan yang panjang. Tiba-tiba, cahaya turun dari langit. Bukan cahaya matahari. Bukan cahaya bulan. Tapi cahaya yang membuat malam terasa hidup. Dua makhluk mulia hadir. Jibril dan Mikail. Bukan datang sebagai tamu, tapi sebagai utusan langsung dari Allah. Tanpa suara keras. Tanpa guncangan. Dengan kelembutan yang tak pernah dirasakan manusia. Muhammad dibaringkan. Dadanya dibuka. Bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menyembuhkannya. Hatinya diangkat. Dicuci dengan air Zam-Zam. Air yang suci. Air yang membawa rahmat. Bukan sekadar membersihkan kotoran, tapi membersihkan luka. Membersihkan lelah. Membersihkan rasa ditolak. Lalu Allah memasukkan ke dalam hatinya iman, keyakinan, ketenangan, dan ketundukan yang sempurna. Seolah Allah sedang berkata, "Tenanglah wahai Muhammad. Apa yang kau alami bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tak ada bekas luka. Tak ada darah. Tak ada rasa sakit. Yang tersisa hanya hati baru. Lebih kuat. Lebih lapang. Lebih siap menanggung beban risalah." Inilah rahasia yang jarang disadari manusia. Sebelum Allah mengangkat derajat seseorang, Dia akan menghancurkan dunia di sekelilingnya terlebih dahulu, agar ia tak lagi bergantung pada manusia.
agar ia hanya bersandar kepada Allah. Malam itu, bukan sekadar perjalanan ke langit. Itu adalah proses penyembuhan jiwa. Itu adalah terapi ilahi. Itu adalah pelukan Tuhan kepada hamba yang hampir patah. Dan mungkin, malam ini, kisah itu bukan hanya tentang Muhammad. Mungkin itu tentang kita. Tentang saat kita kehilangan. Tentang saat kita ditinggalkan. Tentang saat kita merasa doa tak dijawab. Tentang saat hidup terasa gelap dan sunyi. Karena sesungguhnya, saat kita paling hancur, bisa jadi itulah saat Allah paling dekat. Saat semua pintu tertutup, bisa jadi Allah sedang menyiapkan satu pintu yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti Muhammad malam itu. Ditolak bumi. Dipanggil langit. Dan di sanalah perjalanan terbesar dalam sejarah manusia akan dimulai. Dan di sanalah perjalanan yang tak pernah dialami manusia lain pun dimulai. Malam masih sunyi. Langit masih gelap. Makkah masih terlelap dalam tidur panjangnya. Namun bagi Muhammad, malam itu bukan lagi milik dunia. Jibril berdiri di hadapannya. Wajahnya bukan menakutkan. Bukan pula membuat gemetar. Tapi penuh ketenangan. Seperti sahabat lama yang datang membawa kabar dari rumah. Lalu terdengar suara langkah. Bukan langkah manusia. Bukan pula langkah hewan biasa. Dari cahaya itu, muncullah seekor makhluk yang belum pernah dilihat Muhammad sebelumnya. Namanya Buraq. Bukan kuda. Bukan keledai. Tapi lebih besar dari keledai. Dan lebih kecil dari kuda. Tubuhnya bercahaya. Matanya bersinar. Di kedua sisinya ada sayap yang berkilau lembut. Setiap langkah Buraq, sejauh mata memandang. Bukan melompat. Bukan berlari. Tapi seolah ruang dan jarak sendiri yang melipat untuknya. Seperti waktu yang tunduk. Seperti bumi yang membuka jalan. Awalnya Buraq sedikit gelisah. Tubuhnya bergetar halus. Bukan karena takut, tapi karena merasa akan dinaiki manusia paling mulia. Jibril menenangkannya. Tenanglah wahai Buraq. Tak pernah ada makhluk yang lebih mulia dari yang akan menunggangimu. Mendengar itu, Buraq pun diam, tunduk, dan siap. Muhammad naik dengan perlahan. Tak ada rasa sombong. Tak ada rasa bangga. Hanya ketundukan penuh kepada Allah. Dan seketika, bumi mulai bergerak. Bukan bumi yang bergeser, tapi mereka yang melintasi bumi tanpa menyentuh jarak. Angin terasa seperti bisikan. Bintang-bintang seperti saksi. Malam menjadi sakral. Mereka melaju. Melewati padang pasir. Melewati lembah. Melewati gunung. Melewati kota-kota yang tertidur. Tanpa lelah. Tanpa suara. Tanpa waktu. Lalu Buraq berhenti di sebuah tempat. Jibril berkata lembut. Turunlah wahai Muhammad. Dan salatlah 2 rakaat di sini. Muhammad turun. Menyentuh bumi. Mendirikan solat. Tempat itu adalah Yatsrib. Yang kelak dikenal sebagai Madinah. Kota hijrah. Kota cinta. Kota yang akan menerima Muhammad saat semua menolak. Seolah Allah sedang berbisik. Inilah tempatmu kelak. Saat engkau tak lagi punya tempat di Makkah. Mereka melanjutkan perjalanan. Buraq kembali melaju. Lebih cepat dari cahaya. Lebih halus dari mimpi. Lalu mereka berhenti lagi. Jibril kembali berkata, turunlah wahai Muhammad. Dan salatlah di sini. Muhammad turun. Mendirikan solat. Dalam kesunyian yang agung. Tempat itu adalah Bukit Tur. Tempat Nabi Musa pernah bermunajat. Tempat seorang Nabi menangis dalam kebingungan. Tempat Allah menurunkan petunjuk dari api di balik semak. Seolah Allah sedang mengingatkan. Engkau tidak sendiri wahai Muhammad. Sebelummu, para Nabi juga pernah bingung. Pernah takut. Pernah merasa sendirian. Dan perjalanan berlanjut.
Malam semakin dalam. Langit semakin dekat. Hati Muhammad semakin lapang. Hingga akhirnya, mereka tiba di tempat yang paling suci di luar Makkah. Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa. Tanah para nabi. Tempat doa para rasul. Tanah yang dipenuhi air mata dan sujud. Buruk berhenti. Jibril turun. Muhammad melangkah dengan hati yang bergetar. Di sanalah semua nabi dikumpulkan. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan para rasul lainnya. Mereka berdiri, menunggu. Dan Muhammad, yang dahulu yatim, yang dulu dilempari batu, yang tadi malam menangis sendirian, kini berdiri di depan seluruh nabi. Allah menjadikannya imam, pemimpin sholat, pemimpin manusia dan rasul. Muhammad mengimami sholat. Di belakangnya, seluruh utusan Allah bersujud. Seolah sejarah berkata, inilah puncak perjalanan tauhid, dari Adam hingga Muhammad. Dan di sanalah hikmah besar itu terungkap. Sebelum naik ke langit, Allah mengajak Muhammad menelusuri bumi. Bukan untuk melihat kota. Bukan untuk melihat bangunan. Tapi untuk melihat jejak para nabi. Agar Muhammad tahu bahwa jalan ini bukan baru. Bahwa Islam bukan agama yang muncul tiba-tiba. Bukan ajaran asing. Bukan cahaya baru. Islam adalah kelanjutan, penyempurna, penutup dari satu cahaya panjang, yang telah berjalan sejak manusia pertama. Cahaya tauhid. Cahaya satu Tuhan. Cahaya penghambaan. Dari Adam yang menangis di bumi. Dari Nuh yang diejek kaumnya. Dari Ibrahim yang dibakar api. Dari Musa yang dikejar Fir'aun. Dari Isa yang dikhianati. Semua membawa pesan yang sama. Tuhan itu satu, dan manusia hanyalah hamba. Dan malam itu, Muhammad melihat dengan matanya sendiri, bahwa dia bukan sendirian di jalan ini. Dia adalah kelanjutan doa ribuan tahun. Dia adalah jawaban dari tangisan para nabi. Dia adalah penutup dari perjalanan panjang manusia menuju Allah. Sebelum langit terbuka, bumi lebih dulu diperlihatkan. Agar Muhammad tahu bahwa siapapun yang menempuh jalan Allah pasti akan diuji, pasti akan disakiti, pasti akan ditolak, tapi juga pasti akan diangkat, pasti akan ditenangkan, pasti akan dimuliakan. Dan mungkin inilah pesan paling halus dari Isra, bahwa sebelum Allah mengangkatmu tinggi, Dia akan mengajarkanmu rendah. Bahwa sebelum Allah memberimu cahaya langit, Dia akan memperlihatkan gelapnya bumi. Agar saat engkau sampai di atas, hatimu tidak lupa bahwa engkau pernah sangat kecil dan sangat lemah di hadapannya. Dan setelah bumi memperlihatkan jejak para nabi, langit mulai membuka tirainya. Tangga cahaya terhampar. Bukan dari kayu, bukan dari batu, tapi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Muhammad naik, bukan dengan tubuh yang berat, tapi dengan jiwa yang telah disembuhkan. Langit demi langit terlewati. Cahaya semakin terang. Udara semakin halus. Hingga tiba di sebuah wilayah yang membuat hati bergetar. Bukan karena indah, tapi karena menakutkan. Di sanalah Muhammad mulai melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Manusia-manusia. Bukan malaikat. Bukan jin. Tapi manusia seperti kita. Wajah mereka dikenal. Tubuh mereka mirip. Tapi kondisi mereka mengerikan. Yang pertama, sekelompok orang duduk berbaris. Kepala mereka dipukul dengan palu besar. Sekali pukul, pecah. Darah mengalir. Tulang remuk. Lalu kepala itu kembali utuh. Dan dipukul lagi. Dan lagi. Dan lagi. Tak pernah selesai. Tak pernah mati.
Tak pernah berhenti. Muhammad gemetar. Bukan karena takut pada pemandangan, tapi karena takut pada makna di baliknya. Siapakah mereka, wahai Jibril? Jibril menjawab dengan suara yang berat. Mereka adalah umatmu, yang merasa berat kepalanya untuk bersujud, yang meninggalkan sholat, seolah tidak pernah bertemu Tuhannya. Muhammad terdiam. Bukan karena tak tahu, tapi karena terlalu mengenal mereka. Mungkin mereka adalah kita, yang menunda sholat karena sibuk, yang melalaikan sujud karena dunia, yang berkata, nanti, kepada Allah, tapi selalu berkata, sekarang, kepada manusia. Mereka melanjutkan perjalanan. Lalu tampak sekelompok orang lain. Perut mereka membesar, lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Seperti unta, menggelembung, berat, menyeret tanah. Mereka mencoba berdiri, tapi jatuh. Mereka mencoba berjalan, tapi tersungkur. Dari mulut mereka keluar rintihan. Dari mata mereka keluar penyesalan. Siapakah mereka, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan riba, mengambil hak orang lain, menghisap keringat tanpa peduli halal dan haram. Muhammad menunduk. Karena riba bukan hanya tentang bank, bukan hanya tentang bunga, tapi tentang mengambil yang bukan hak, tentang menindas dengan senyum, tentang memperkaya diri dengan penderitaan orang lain. Lalu mereka melihat pemandangan yang lebih memilukan. Di depan mereka ada dua hidangan. Yang satu, daging segar, harum, menggoda. Yang lain, daging busuk, penuh belatung, berbau menusuk. Namun manusia-manusia itu justru memilih daging busuk. Mereka memakannya dengan lahap, sambil meninggalkan yang halal di depan mata. Muhammad bertanya dengan suara lirih, siapakah mereka, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berzina, yang meninggalkan pasangan halal, dan memilih yang haram. Muhammad terdiam lama. Karena zina bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang mata, tentang hati, tentang pikiran yang dibiarkan kotor, tentang sentuhan yang bukan hak, tentang pesan rahasia, tentang hubungan yang disembunyikan dari cahaya. Dan mereka terus melangkah. Kini tampak sekelompok orang lain. Lidah mereka dipotong, lalu tumbuh lagi, lalu dipotong lagi. Tak pernah selesai. Mulut mereka berdarah, tapi suara mereka tak berhenti. Siapakah mereka, wahai Jibril? Jibril menjawab dengan nada yang lebih dalam. Mereka adalah para penceramah, para pengkhotbah, yang berkata tentang kebaikan, tapi tidak melakukannya. Yang menasihati manusia, tapi lupa menasihati dirinya sendiri. Muhammad menutup mata sejenak. Karena ini bukan dosa orang biasa. Ini dosa orang yang membawa nama Tuhan, tapi mengkhianati pesannya. Lalu mereka sampai pada sebuah sungai. Bukan sungai air, tapi sungai darah. Manusia berenang di dalamnya. Setiap kali mereka mencoba keluar, malaikat melempar batu ke mulut mereka. Mereka terjatuh kembali, dan terus berenang dalam darah mereka sendiri. Siapakah mereka, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang menghalalkan yang haram, yang tahu salah, tapi tetap melakukannya, yang tahu dosa, tapi tetap membenarkannya. Muhammad terdiam lama. Karena ini bukan dosa karena tidak tahu. Ini dosa karena pura-pura tidak tahu. Dosa yang diberi dalih. Dosa yang dicari pembenaran. Dosa yang dibungkus dengan logika. Dan di sanalah Muhammad tidak lagi menangis karena mereka, tapi karena umatnya. Karena semua yang dia lihat bukan orang asing, bukan bangsa lain, bukan kaum terdahulu. Itu adalah umatnya sendiri. Dan mungkin sebagian dari mereka adalah kita, yang sering meninggalkan sholat, yang mudah tergoda riba, yang meremehkan zina,
Yang suka bicara tapi lupa berbuat. Yang tahu salah, tapi tetap melakukannya. Di langit itu, tak ada kamera. Tak ada topeng. Tak ada pencitraan. Semua tanpa apa adanya. Dan mungkin, inilah hikmah terbesar dari Mikraj. Bahwa neraka bukan hanya ancaman, tapi peringatan penuh kasih. Bahwa Allah memperlihatkan azab, bukan karena benci, tapi karena tidak ingin hambanya celaka. Agar manusia sadar sebelum terlambat. Agar menangis sebelum dihisab. Agar kembali sebelum pintu ditutup. Dan mungkin, jika malam ini hatimu terasa berat, jika dadamu terasa sesak, jika matamu mulai basah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah masih memanggilmu. Sebelum kelak, kau hanya bisa menangis, tanpa bisa kembali. Dan setelah Muhammad menyaksikan akibat dari dosa manusia, langit kembali terbuka. Bukan dengan kengerian, tapi dengan cahaya yang menenangkan. Tangga itu kembali tampak. Bukan tangga biasa. Setiap pijakannya terasa seperti doa. Setiap langkahnya seperti zikir. Jibril berkata lembut, "Naiklah wahai Muhammad. Inilah perjalanan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum engkau." Langit pertama pun terbuka. Pintunya dijaga malaikat. Wajah mereka bersinar. Suara mereka lembut namun tegas. "Siapakah engkau?" "Aku Jibril." "Dan siapa yang bersamamu?" "Inilah Muhammad." Pintu pun dibuka. Di sana, Muhammad melihat seorang lelaki tua. Wajahnya penuh wibawa. Tatapannya lembut, namun dalam. Dialah Adam, bapak seluruh manusia. Di sebelah kanannya, ruh-ruh yang bercahaya. Wajah mereka bersih, tersenyum bahagia. Di sebelah kirinya, ruh-ruh yang gelap. Wajah mereka muram, menangis dalam penyesalan. Adam tersenyum saat melihat ke kanan, dan menangis saat melihat ke kiri. Muhammad memberi salam. Adam menjawab dengan penuh cinta. "Selamat datang wahai anak yang syalih, dan nabi yang syalih." Jibril berbisik, "Mereka yang di kanan adalah anak cucumu yang masuk surga, dan yang di kiri adalah yang menuju neraka." Muhammad terdiam. Karena surga dan neraka bukan cerita, tapi realita. Mereka naik ke langit kedua. Pintu terbuka. Di sana berdiri dua nabi. Wajah mereka berseri. Pakaian mereka sederhana. Isa dan Yahya. Dua manusia suci. Yang hidup dalam kezuhudan. Yang dikhianati kaumnya. Yang dibenci karena kebenaran. Mereka tersenyum. Memberi salam. Mendoakan kebaikan untuk Muhammad. "Selamat datang wahai saudara, dan nabi yang syalih." Muhammad merasa seolah sedang bertemu keluarga yang lama terpisah. Tak ada iri. Tak ada jarak. Hanya cinta karena Allah. Langit ketiga terbuka. Di sana berdiri seorang nabi, yang wajahnya memantulkan keindahan dunia. Seolah separuh keelokan alam semesta ada padanya. Yusuf. Nabi yang diuji dengan kecantikan. Dengan godaan. Dengan penjara. Dengan fitnah. Namun tetap menjaga kehormatan. Yusuf tersenyum. Memberi salam. Mendoakan Muhammad. Seolah berkata, "Kesabaranmu akan dibalas. Meski dunia tidak mengerti." Langit keempat terbuka. Di sana, Nabi Idris. Nabi yang jarang disebut, namun sangat dekat dengan langit. Nabi yang diangkat derajatnya tinggi. Idris menyambut Muhammad dengan doa yang panjang, dengan wajah penuh cahaya. Seolah berkata, "Ilmu yang kau bawa akan mengangkat umatmu lebih tinggi dari dunia." Langit kelima terbuka. Di sana, Nabi Harun, saudara Musa. Nabi yang lembut. Nabi yang sabar menghadapi kaumnya.
Wajahnya berseri. Senyumnya tulus. Ia menyambut Muhammad dengan penuh hormat. Seolah berkata, kelembutan akan menyelamatkanmu. Di tengah umat yang keras, langit keenam terbuka. Dan di sanalah, Muhammad melihat sosok yang berbeda. Tinggi. Gagah. Rambutnya lebat. Sorot matanya dalam. Dialah Musa. Nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Nabi yang melawan Fir'aun. Nabi yang memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan. Musa menyambut Muhammad. Memberi salam. Mendoakan kebaikan. Namun setelah itu, Musa menangis. Tangisnya bukan karena sedih. Bukan karena iri. Tapi karena kagum. Jibril bertanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis?" Musa menjawab dengan suara bergetar, "Aku menangis karena seorang nabi datang setelahku. Namun umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku." Muhammad terdiam. Bukan karena bangga, tapi karena berat. Berat memikul amanah. Berat menjaga umat. Berat memastikan mereka tidak tersesat. Langit ketujuh terbuka. Dan di sanalah puncak dari seluruh perjalanan langit. Muhammad melihat seorang lelaki tua. Duduk di sebuah tempat agung. Di samping bangunan bercahaya. Dialah Ibrahim. Bapak para nabi. Sahabat Allah. Di sampingnya, Baitul Makmur. Ka'bahnya langit. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf. Dan tak pernah kembali. Ibrahim tersenyum. Menyambut Muhammad. "Selamat datang wahai anakku." Dan Nabi yang syalih. Seolah seluruh sejarah manusia berkumpul dalam satu titik. Dari Adam, hingga Ibrahim, hingga Muhammad. Dan di sanalah pesan besar itu terasa sangat nyata. Bahwa Muhammad tidak datang sendirian. Dia bukan nabi asing. Dia bukan cahaya baru. Dia adalah penutup dari perjalanan panjang. Jawaban dari 2000-an tahun. Puncak dari rantai kenabian. Semua nabi menyambutnya. Semua mendoakannya. Semua mengakui kemuliaannya. Namun di antara semua itu, tangisan Musa menjadi paling menyentuh. Karena tangisan itu bukan iri. Bukan kecewa. Tapi harapan. Harapan agar umat Muhammad benar-benar menjadi umat yang diselamatkan. Umat yang tidak hanya banyak jumlahnya, tapi juga kuat imannya, lurus jalannya, dan lembut hatinya. Dan mungkin, saat ini, kita sedang diuji oleh tangisan itu. Tangisan seorang nabi, yang berharap, agar kita tidak menjadi angka, tapi benar-benar menjadi penghuni surga. Dan setelah Muhammad bertemu seluruh nabi di 7 langit, perjalanan itu belum berakhir. Justru, baru akan memasuki titik yang paling sunyi. Langit ketujuh terasa berbeda. Cahayanya lebih lembut. Udara seolah berhenti bergerak. Waktu seperti tidak lagi berjalan. Di kejauhan, tampak sebuah pohon. Bukan pohon biasa. Bukan seperti apapun yang pernah dilihat manusia. Inilah Sidratul Muntaha. Batas terakhir seluruh makhluk. Tempat ilmu para malaikat berhenti. Tempat makhluk tidak lagi diizinkan melangkah. Daunnya sebesar telinga gajah. Buahnya seperti kendi bercahaya. Warnanya berubah-ubah. Kadang emas, kadang zamrud, kadang cahaya putih yang tidak bisa dijelaskan. Di sekitarnya, mengalir sungai-sungai cahaya. Ada sungai rahmat. Ada sungai ampunan. Ada sungai yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Muhammad melangkah perlahan. Jibril di sampingnya. Biasanya tegas, kini terdiam. Semakin dekat ke Sidrah, cahaya semakin kuat. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, tapi cahaya yang membuat hati gemetar. Lalu Jibril berhenti. Langkahnya terhenti. Sayapnya tertunduk. Wajahnya tidak lagi bercahaya seperti biasa. Muhammad menoleh.
"Wahai Jibril, mengapa engkau berhenti?" Jibril menjawab dengan suara yang sangat lembut. "Wahai Muhammad, disinilah batasku. Jika aku melangkah satu langkah lagi, aku akan terbakar oleh cahaya." Sejenak, sunyi. Makhluk paling mulia di langit tidak bisa melanjutkan. Malaikat yang membawa wahyu harus berhenti. Dan Muhammad harus melangkah sendirian. Tidak ada malaikat. Tidak ada suara. Tidak ada pendamping. Hanya dia. Dan Allah. Inilah momen paling sunyi dalam sejarah makhluk. Saat seorang manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, tanpa perantara. Tidak ada bahasa. Tidak ada dialog. Tidak ada kalimat. Karena di hadapan Allah, kata-kata tidak lagi cukup. Muhammad hanya bisa sujud. Bukan sujud tubuh, tapi sujud seluruh jiwa. Sujud yang tidak bisa diceritakan. Sujud yang tidak bisa dijelaskan. Sujud yang bahkan malaikat tidak tahu bentuknya. Di titik ini, tidak ada aku. Tidak ada engkau. Tidak ada jarak. Hanya keberadaan. Hanya kehadiran. Hanya Allah. Dan di sanalah Muhammad menerima amanah terbesar bagi umat manusia. Salat. Bukan sekadar kewajiban, tapi hadiah langsung dari langit tertinggi. Bukan melalui malaikat. Bukan melalui mimpi. Tapi dari pertemuan paling agung. Seolah Allah berkata tanpa suara. Jika engkau ingin dekat, datanglah seperti ini. Sujudlah seperti ini. Tenanglah seperti ini. Di hadapan Arsy, segala kesibukan dunia runtuh. Segala ambisi menjadi kecil. Segala luka terasa ringan. Karena di sini, tidak ada yang penting, kecuali Allah. Dan mungkin, inilah hikmah paling dalam dari seluruh Mikraj. Bahwa tidak semua perjalanan bisa ditemani. Ada fase hidup, di mana orang-orang yang kamu cintai tidak bisa ikut. Ada masalah, yang tidak bisa dipahami siapapun. Ada tangisan, yang hanya bisa ditangisi dalam sujud. Seperti Jibril yang berhenti. Seperti Muhammad yang melangkah sendiri. Begitu pula hidup kita. Ada saatnya nasihat tidak cukup. Ada saatnya motivasi tidak menenangkan. Ada saatnya kamu hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, hanya Engkau." Dan itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu sudah sampai di titik terdalam iman. Titik di mana kamu tidak lagi bergantung pada makhluk. Tidak lagi berharap pada pujian. Tidak lagi mengejar pengakuan. Tapi hanya ingin satu hal. Didekati oleh Allah. Sidratul Muntaha bukan sekadar tempat di langit. Ia adalah simbol batas manusia. Batas logika. Batas kekuatan. Batas kontrol. Setelah itu, yang ada hanya tawakal. Dan mungkin, itulah mengapa sholat begitu berat bagi orang yang sibuk dengan dunia. Karena sholat mengajak kita kembali ke titik sunyi. Titik sendiri. Titik tanpa topeng. Saat kamu berdiri, dan berkata, Allahu Akbar. Sebenarnya kamu sedang meniru langkah Muhammad. Meninggalkan dunia. Menuju hadirat Allah. Saat kamu rukuk, kamu sedang merendahkan egomu. Saat kamu sujud, kamu sedang berkata tanpa suara. Aku tidak punya apa-apa, selain engkau. Dan disitulah rahasia ketenangan hidup. Bukan di harta. Bukan di popularitas. Bukan di manusia. Tapi di momen ketika kamu sendirian. Namun tidak merasa sepi. Karena Allah ada. Seperti Muhammad di Sidratul Muntaha. Tanpa siapapun. Namun tidak takut. Tidak gelisah. Tidak kosong. Karena di titik tertinggi. Yang paling menenangkan bukan cahaya. Bukan malaikat. Bukan keajaiban. Tapi kehadiran Allah itu sendiri. Dan setelah Muhammad berdiri sendirian di hadapan Allah, setelah sujud yang tak bisa dijelaskan,
Ia tidak kembali dengan cerita tentang cahaya atau rahasia langit. Ia kembali membawa amanah. Amanah untuk umat yang masih hidup di bumi. Amanah untuk manusia yang masih sibuk dengan dunia. Amanah yang akan menjadi satu-satunya jalan agar manusia bisa merasakan sedikit dari ketenangan Sidratul Muntaha. Sholat. Pada awalnya, Allah menetapkan 50 kali sholat dalam sehari. 50. Bukan 5. Bukan 10. 50. Seolah Allah ingin berkata, jika engkau ingin dekat, datanglah sesering mungkin. Muhammad menerima perintah itu dengan penuh ketaatan. Tidak membantah. Tidak bertanya. Tidak menawar. Karena cinta sejati tidak pernah bernegosiasi. Namun ketika ia turun dan melewati langit keenam, Nabi Musa memanggilnya. Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepada umatmu? Muhammad menjawab lembut. 50 kali sholat setiap hari. Nabi Musa terdiam sejenak, lalu menangis. Bukan karena iri, tapi karena ia mengenal umat manusia. Ia berkata, wahai Muhammad, aku telah menguji Bani Israel. Mereka tidak sanggup dengan yang sedikit, apalagi dengan yang banyak. Kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah keringanan. Muhammad ragu. Bagaimana mungkin seorang hamba menawar perintah Allah? Tapi Musa bersikeras, bukan karena meragukan Allah, melainkan karena menyayangi umat Muhammad. Akhirnya, Muhammad kembali menghadap Allah. Dan Allah mengurangi. Dari 50, menjadi 45. Muhammad turun lagi. Musa kembali berkata, masih berat, wahai Muhammad. Muhammad naik lagi. Dan Allah mengurangi lagi. 40. 35. 30. 25. 20. 15. 10. Setiap kali, Muhammad bolak-balik antara langit, dan Musa terus memintanya. Mintalah lagi, demi umatmu. Sampai akhirnya, Allah menetapkan 5 waktu sholat dalam sehari. Subuh, Zuhur, Asyar, Maghrib, Isya. 5 titik pertemuan antara bumi dan langit. 5 kesempatan sehari untuk kembali pulang dari dunia yang melelahkan. Muhammad turun dengan lega. Namun Musa masih berkata, mintalah lagi, wahai Muhammad. 5 pun masih berat bagi mereka. Dan di titik inilah, Muhammad berhenti. Ia berkata dengan suara penuh adab, aku malu kepada Tuhanku. Aku telah bolak-balik terlalu banyak. Maka Allah pun menetapkan 5 sholat dengan pahala 50. Tidak dikurangi nilainya. Tidak dipotong ganjarannya. Tidak diubah cintanya. Hanya dikurangi bebannya. Namun ditinggalkan pahalanya. Seolah Allah berkata, aku tahu kelemahan kalian, tapi aku tidak mau mengurangi hadiahku. Dan disinilah rahasia besar sholat. Bahwa sholat bukanlah beban, tapi hadiah. Bukan kewajiban biasa, tapi undangan. Bukan aturan kaku, tapi kesempatan emas. Satu-satunya ibadah yang tidak diturunkan lewat bumi, tapi dijemput langsung dari langit tertinggi. Satu-satunya ibadah yang diterima Nabi tanpa perantara malaikat. Karena sholat adalah jalur pribadi antara kamu dan Allah. Saat kamu berdiri untuk sholat, sebenarnya kamu sedang menjawab panggilan. Ayo, naik lagi. Walau tubuhmu di bumi, hatimu boleh ke langit. Dan mungkin, itulah sebabnya setan paling marah saat adzan berkumandang. Karena ia tahu, ada manusia yang akan melarikan diri dari jerat dunia. Masuk ke ruang sunyi bersama Allah. 5 kali sehari, Allah memanggilmu. Bukan untuk meminta apa-apa, tapi untuk memberimu. Memberimu ampunan. Memberimu ketenangan. Memberimu makna.
Namun manusia sering berkata, "Sholat itu berat. Sholat itu mengganggu aktivitas. Sholat itu melelahkan." Padahal, yang melelahkan itu dunia. Yang mengganggu itu ambisi. Yang berat itu ego. Sholat justru satu-satunya tempat di mana kamu boleh jujur sepenuhnya. Tanpa topeng. Tanpa pencitraan. Tanpa kepura-puraan. Kamu boleh menangis. Kamu boleh mengeluh. Kamu boleh merasa kecil. Karena di hadapan Allah, kamu memang tidak perlu terlihat kuat. Dan mungkin, jika kita benar-benar memahami kisah ini, kita akan sadar bahwa setiap kali kita menunda sholat, kita sedang menunda pertemuan dengan Tuhan yang mencintai kita. Setiap kali kita meremehkan sholat, kita sedang menolak hadiah dari langit. Padahal Nabi Musa menangis agar sholat kita diringankan. Padahal Muhammad bolak-balik ke hadirat Allah demi kita. Dan kita sering mengabaikannya hanya karena lelah, hanya karena malas, hanya karena sibuk mengejar dunia yang tidak abadi. Sholat bukan soal gerakan, bukan soal bacaan, bukan soal ritual. Sholat adalah cara Allah berkata, "Aku masih peduli padamu." 5 kali sehari, Allah memberi kesempatan untuk kembali. Bagi yang jatuh, bagi yang berdosa, bagi yang tersesat, bagi yang hancur. Tidak peduli seberapa gelap harimu, tidak peduli seberapa banyak salahmu. Sholat selalu dimulai dengan satu kalimat, Allahu Akbar. Artinya, Allah lebih besar dari semua masalahmu, lebih besar dari lukamu, lebih besar dari dosamu. Dan mungkin, itulah inti dari semua perjalanan Mikraj. Bahwa tujuan tertinggi bukan melihat langit, bukan bertemu malaikat, bukan menyaksikan keajaiban, tapi agar manusia yang hidup di bumi bisa merasakan sedikit dari langit lewat sujud yang tulus. 5 kali sehari, kita diberi tiket Mikraj versi kita sendiri. Tidak perlu burak. Tidak perlu sayap. Tidak perlu Sidratul Muntaha. Cukup satu hal. Hati yang mau kembali kepada Allah. Dan setelah semua itu, setelah perjalanan yang tak bisa dijelaskan, setelah pertemuan yang tak bisa diucapkan, Muhammad kembali ke bumi. Kembali ke Mekah. Kembali ke dunia yang sama. Ke rumah yang sama. Ke manusia yang sama. Tidak ada cahaya di sekelilingnya. Tidak ada sayap. Tidak ada tanda keajaiban. Hanya seorang manusia yang baru saja pulang dari langit. Pagi harinya, Muhammad menceritakan apa yang ia alami. Tentang perjalanan malam. Tentang burak. Tentang langit. Tentang perintah sholat. Dan saat itulah, dunia tertawa. Quraisy mengejek. Mereka berkata, "Mustahil. Dalam satu malam ke Baitul Maqdis lalu ke langit? Itu hanya mimpi. Itu hayalan." Mereka menunjuk Muhammad, menertawakannya, menyebarkan cerita itu agar orang-orang menjauh darinya. Sebagian yang imannya lemah, goyah, bimbang, ragu. Bukan karena benci, tapi karena tidak sanggup memahami. Lalu seseorang datang kepada Abu Bakar. Mereka berkata dengan nada sinis, "Wahai Abu Bakar, tahukah kamu apa yang dikatakan temanmu? Ia mengaku pergi ke langit dan kembali dalam satu malam." Abu Bakar tidak tertawa, tidak marah, tidak debat. Ia hanya berkata satu kalimat yang mengubah namanya selamanya. Jika Muhammad yang mengatakan, "Aku percaya," bukan karena ia melihat, bukan karena ia memahami, tapi karena ia mengenal hati Muhammad. Dan sejak hari itu, Abu Bakar dipanggil As-Siddiq, yang paling membenarkan. Di saat dunia menertawakan, satu orang cukup untuk percaya. Dan itulah iman sejati. Bukan iman karena bukti. Bukan iman karena logika.
Tapi iman karena hubungan. Karena cinta. Karena keyakinan bahwa Allah tidak pernah menipu hambanya. Dan mungkin, disinilah pesan terbesar dari seluruh kisah ini. Bahwa tidak semua orang akan percaya kisahmu. Tidak semua orang akan mengerti perjuanganmu. Tidak semua orang akan paham luka yang kamu bawa. Kadang, saat kamu sedang berusaha menjadi lebih baik, dunia justru menertawakanmu. Saat kamu memilih sholat, mereka bilang kamu sok suci. Saat kamu memilih hijrah, mereka bilang kamu berubah aneh. Saat kamu memilih meninggalkan dosa, mereka bilang kamu lebay. Padahal, mereka tidak tahu apa yang kamu tangisi dalam sujud. Mereka tidak tahu doa apa yang kamu panjatkan diam-diam. Mereka tidak tahu betapa lelahnya hatimu selama ini. Dan tidak apa-apa. Karena iman tidak pernah butuh validasi manusia. Cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang melihat. Cukup Allah yang menyaksikan. Jika Muhammad saja, yang kekasih Allah, masih ditertawakan manusia, lalu siapa kita? Hingga berharap semua orang akan memahami? Maka jangan heran jika perjalanan spiritualmu terasa sepi. Jangan heran jika perubahanmu tidak dirayakan. Karena yang penting bukan siapa yang tepuk tangan, tapi siapa yang menunggu di akhir perjalanan. Dan itu adalah Allah. Rangkuman pesan besar 7 segmen. Malam Isra Mikraj bukan sekadar cerita. Ia adalah cermin hidup kita. Bahwa luka bisa jadi undangan langit. Saat kamu paling hancur, justru disitulah Allah paling dekat. Bahwa dunia bukan tujuan, hanya persinggahan. Yang kekal bukan rumahmu, tapi arah pulangmu. Bahwa dosa bukan sekadar salah, tapi luka bagi jiwa. Ia mengotori hati, bukan hanya mencatat angka. Bahwa semua nabi bersaudara dalam tauhid. Islam bukan agama baru, tapi kelanjutan cahaya lama. Bahwa ada perjalanan spiritual yang hanya bisa sendiri. Seperti Muhammad di Sidratul Muntaha. Kadang kamu harus berjalan tanpa siapapun. Bahwa sholat adalah jembatan langit. 5 kali sehari, Allah menunggumu. Dan bahwa iman sejati tidak butuh validasi manusia. Cukup 1, Allah ridha. Ajakan penutup, call to action. Dan jika kisah ini membuat hatimu bergetar, jika ada air mata yang jatuh tanpa kamu sadari, jika ada bagian hidupmu yang terasa terjawab, jangan simpan sendiri. Bagikan, agar lebih banyak jiwa yang terbangun. Agar lebih banyak hati yang pulang. Agar lebih banyak orang yang menemukan Allah di tengah hidup yang melelahkan. Like videonya. Tulis komentar dari hatimu. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Pahala. Karena mungkin satu video ini bukan sekadar tontonan, tapi jawaban dari doa seseorang di malam yang sunyi. Semoga Allah memberkahi langkahmu. Semoga Allah menjaga imanmu. Dan semoga kita semua dipertemukan kembali di langit, bukan sebagai penonton, tapi sebagai hamba yang dirindukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.